Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Dian Fajria. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Oke guys, video kali ini aku bakalan jelasin tentang pekerjaan aku di Bandung. Karena mungkin ada beberapa teman yang masih bingung aku kerja apa sih di Bandung. Jadi di sini bakalan aku jelasin semuanya ya. Oke, seperti yang sudah aku jelaskan di video aku yang ini, aku ke Bandung itu bulan Oktober 2019. Karena aku dapat panggilan dari teman aku dihubungi sama teman aku yang di sana, ada kerjaan yang bagus. Dan setahu aku, teman aku ini kerja di bandara. Jadi aku dipanggil lah sama dia dan aku ke sana. Awalnya itu orang rumah sama sekali nggak setuju karena pada saat itu aku juga sementara kuliah. Jadi aku bujuklah mamaku, aku minta tolong sama teman aku ini untuk telepon ke sini, untuk telepon mamaku dan dia bicara sama mamaku. Setelah ngobrol sama mamaku, akhirnya mamaku ini percaya dan izinin aku ke Bandung. Aku diantar ke bandara. Dari rumahku itu sekitar kurang lebih itu 8 atau 9 jam untuk sampai di bandara. Jadi aku ke Bandung itu sendiri, cuman diantar sama mama itu sampai bandara aja. Jadi aku berangkatlah ke Bandung. Perjalanan ke Bandung itu kurang lebih 2 jam. Sampainya aku di Bandung, aku dijemput sama teman aku. Setelah aku dijemput, aku dibawalah ke kosnya dia. Aku istirahat di sana seharian dan katanya besok itu interview. Dan aku ini ke Bandung kan hari Sabtu Oktober itu, aku nggak tahu tanggal berapa, aku nggak ingat. Jadi dia bilang besok katanya ada interview hari Minggu. Dalam pikiran aku ini, kok ada interview kerjaan hari Minggu libur gitu kan. Ya karena aku dipanggil sama teman aku, ya aku ikut aja apa kata dia. Jadi keesokan harinya aku ikutlah sama dia, dibawa ke hotel untuk presentasi, bukan interview, sama sekali bukan interview. Ya jelas aku bingung dong, kok malah dibawa ke hotel, bukannya ke kantor, malah diikutkan presentasi, bukan untuk interview. Dan aku ikutin aja semua proses presentasi itu. Dan mentornya itu ngejelasin kalau kita itu diarahkan untuk ikut usahanya mereka, untuk beli produk yang seharga jutaan rupiah, dan kalau misal kita gabung, kita dapat sertifikat atau TCO-nya. Singkat cerita, presentasi udah selesai dan kita balik ke rumah. Itu selesai presentasinya itu hampir maghrib dan kita tiba di rumah itu sebelum isya. Sampainya di rumah, aku diajak sama teman aku lagi untuk ke kafe. Jadi kita ke kafe, tapi orang-orang yang aku temuin di sana itu sama seperti orang-orang yang aku temuin di presentasi itu. Jadi ceritanya di kafe ini kita kayak di follow up kembali untuk ikut gabung sama mereka. Aku dengerin aja penjelasan mereka, aku dengerin aja apa pembahasan mereka, karena sejujurnya aku masih bingung dan masih agak kecewa sama teman aku. Kenapa sih aku jauh-jauh diajak ke Bandung untuk ikut presentasi kayak gitu, yang pemikiran aku itu langsung diajak kerja kayak di kantoran gitu kan. Setelah pembahasan selesai, kita kembalilah ke rumah. Jadi besok paginya itu aku ditanya sama teman aku,
mau gabung atau tidak. Kalau mau, dia ceritanya mau telepon mamaku untuk minta ditransferkan uang ke aku. Aku bingung dong mau jawab apa karena posisinya kan aku juga tahu kondisi keluarga aku dan tiba di Bandung aku langsung ikut presentasi kayak gituan yang membutuhkan banyak uang kalau misal kita akan gabung. Setelah pikir panjang dan aku diyakinkan kembali sama teman aku bahwa kalau kita gabung kita bakalan sukses dan bisa membahagiakan orang tua. Jadi aku percayalah sama teman aku dan memberanikan diri untuk telepon orang tuaku di kampung. Aku teleponlah mamaku dan mamaku bingung dong. Kenapa sih setelah sampai di Bandung yang katanya langsung masuk kerja karena diurus sama teman, tapi malah minta uang yang segitu banyaknya. Aku jelasinlah ke mamaku, dibantu juga sama temanku ini. Tapi mamaku bener-bener gak setuju dan malah nyuruh aku pulang kembali. Tapi aku nggak mau pulang saat itu, jadi aku bertahan di sana sama teman aku. Dan setelah 2 minggu, aku baru dikirimin uang sama mamaku. Jadi setelah aku dikirimin uang, aku gabunglah dan di situ aku gabung, dijelasin semua proses kerjanya kayak gimana. Pada saat aku gabung, ternyata kita itu diambil sumpahnya, diambil janjinya untuk benar-benar akan menekuni bisnis tersebut. Dan proses kerjanya itu kita itu seperti kayak prospek orang, kayak manggil-manggil orang untuk ikut presentasi kita. Setelah aku gabung beberapa minggu, aku selalu prospek orang lewat media sosial. Teman-teman aku ada juga beberapa orang yang sama sekali aku nggak kenal, aku prospek dia. Dan ada adik kelas SMK aku prospek dan dia mau datang ke Bandung. Dia kesana berdua sama temennya karena dia juga ngajak temennya. Jadi setelah tiba di Bandung, aku langsung jemput dia di bandara dan aku langsung bawa dia ke tempat nginap para cowok-cowok yang ikut gabung dalam usaha tersebut. Keesokan harinya aku bawalah dia sama temannya itu untuk ikut presentasi. Jadi dia itu duduk tapi tetap aku dampingin. Dia dengerin aja semua proses presentasi itu. Setelah selesai presentasi, kita kembali ke rumah dan aku ajak dia lagi ke kafe sama seperti aku pada saat itu juga. Aku bawalah dia ke kafe dan di follow up kembali sama mentor-mentor yang lebih jago bicaranya. Setelah selesai di follow up, kita kembali ke rumah dan setibanya di rumah, aku bener-bener baru tiba. Aku di chat sama teman aku yang cowok yang udah gabung. Katanya dia prospekan aku ini mau kembali ke kampungnya, mau kembali pulang dan gak akan ikut sama bisnis ini. Jadi kataku, oh iya gak apa-apa, kalau dia mau pulang iya gak apa-apa. Jadi dia pulanglah dan selama beberapa minggu aku gak dapat prospekan, jadi aku gak ikut presentasi itu. Karena ceritanya kalau kita dapat prospekan, kita bakalan ikut presentasi setiap minggunya. Tapi aku usaha terus, aku prospek orang terus di media sosial dan aku dapat satu orang yang bener-bener aku nggak kenal orang itu dan dia percaya dan mau berangkat ke Bandung minggu itu juga. Setelah orang itu berangkat, aku jemputlah dia di bandara. Dan benar-benar aku nggak kenal sama dia. Sama seperti halnya prospekanku yang pertama tadi, aku juga bawa dia ke tempat nginap para cowok yang udah gabung di bisnis itu. Dan keesokan harinya aku langsung ajak dia juga untuk ikut presentasi.
Ya dengerin lah, dan aku juga dampingi dia selama proses presentasi itu. Dan selesai presentasi dia langsung telepon orang tuanya untuk minta dikirimin uang, dan dia langsung gabung juga. Setelah gabung dia juga prospek beberapa temennya, dan ada juga beberapa temennya yang mau datang dan ikut presentasi tersebut, tapi ada yang nolak, ada juga yang gabung. Begitu aja terus setiap minggunya kita prospek orang setiap harinya, dan kerjaan kita itu cuman di rumah rebahan prospek orang dan nggak tahu mau datang atau enggak. Pokoknya kita prospek aja terus sampai ada yang mau datang. Setelah beberapa bulan aku di Bandung, aku juga mikir kok gini-gini terus ya, nggak ada penghasilan, nggak ada uang yang aku bisa kirim ke orang tua aku yang udah kirimin aku banyak uang awalnya. Mamaku juga sering nelpon untuk nyuruh aku pulang, dan setelah berpikir panjang aku akhirnya mau dan minta dikirimin uang tiket saat itu juga. Jadi alasan aku ke teman aku, ke mentor-mentor aku untuk pulang itu, aku bilang kalau ada keluargaku yang sakit, jadi aku mau pulang untuk beberapa hari aja, tapi aku pulang untuk nggak akan kembali lagi ke situ karena uang juga udah habis, utang ada di mana-mana karena mamaku juga kemarin itu ngutang untuk kirimin aku uang segitu banyaknya. Jadi aku memutuskan untuk pulang dan lebih baik aku cari kerjaan di kampungku aja. Dan keesokan harinya aku diantar sama teman aku ke bandara, dan akhirnya aku bisa pulang kembali ketemu sama keluargaku setelah beberapa bulan. Dan aku pulang dari Bandung itu Februari 2020. Aku jelasin aja singkat kerjaannya kayak gimana. Jadi misal kalau kita dapat prospekan dan dia ngerti cara kerjanya, dia mau gabung, dia itu langsung ditaruh di bawah kita dan kita naik satu tingkat. Jadi orang yang di bawah kita itu cari orang lagi untuk ditaruh di bawahnya juga. Jadi semisal di bagian kanan kita ada 3 orang, di bagian kiri juga ada 3 orang, kita dapat komisi 3 juta dan itu bisa dicairkan. Tapi itu kita tuh lama banget untuk dapat orang-orang itu, karena kita juga nggak bisa maksa orang untuk gabung terus di bisnis kita, karena itu sangat membutuhkan banyak uang juga untuk gabung di bisnis tersebut. Oke guys, itu dia tadi cerita pengalaman kerjaan aku selama di Bandung. Dan pesan aku, jangan mudah percaya sama seseorang meskipun orang itu teman kalian. See you next video. Assalamualaikum.